Aduh, boleh saja dulu. Kelihatan, kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan, Oke, kelihatan udah Ustaz. ini ada satu, ini salah 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 kutip ini. Oke, oke. Kita akan lihat ya. Ini hadasana Musaddad. Qala hadasana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawal Bukhari. Nah, jelas sudah jelas ya apa ini pahami dulu ya. Ini yang saya yang saya kasih merah ini artinya itu sanatnya ya di sini. Yang ini yang saya kasih ungu itu apa namanya? Matan. Nah, yang saya kasih ungu itu matan. Kemudian rawahu ini perawi, perawi. Oke, kita akan lihat. Oh, mana tadi? Kelihatan? Halo? Ada Ustaz, ada Ustaz. Kelihatan ya? Iya, iya, ada. eh Kelihatan yang Word ya, bukan bukan yang lain, yang Word. Yang masih contoh hadis Nabi lengkap tadi Ustaz, yang Oh, diwarnain tadi. oke oke, yang Word ini. Kelihatan? Iya, ada Ustaz, ada. Oke. Jadi tadi saya katakan tadi bahwasanya Nabi Muhammad hadis ini tadi tuh ada Nabi Anas bin Malik kata ada Syu'bah Yahya Musaddad Bukhari. Nah, kita nggak perlu yang cari bawahnya lagi, ya. Kita langsung kata saja. Jadi betul tadi bilang teman-teman kita bahwa ketersambungan antara guru murid bisa diketahui. Itu pertama. Yang kedua dari lahirnya. Kalau lahirnya bermasalah, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa itu bersambung sanadnya. Kenapa demikian? Karena pasti kalau misalnya Nabi Muhammad ini kita lihat 530, 570 Masehi beliau lahir ya. Sedangkan Anas bin Malik 709, bukan, 612 Masehi. Berarti umur berapa Anas bin Malik ketemu Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak? 20 tahun. Nah, 20 tahun ya. Belum. 20 tahun ya, 20 tahun. Berarti nyambung kan? Nyambung. Artinya ada pertemuan antara Nabi dengan Anas bin Malik. Kenapa? Dilihat dari tahun lahirnya. Tahun lahirnya bahwasanya ternyata Anas bin Malik ini lahir 612 sampai 709 Masehi. Sedangkan Nabi Muhammad wafat 632. Berarti ada pertemuan antara Nabi dengan Anas bin Malik. Nah, itu bilang tadi. Kita lihat lagi muridnya. Jadi Nabi tidak pertama ketemu Qatada, tapi Qatada bertemu dengan Anas. Ini namanya pangkal hadis Nabi Muhammad, kemudian ke sahabat, ke tabiin. Ini saya kasih nama.
Aduh. Yang kuning itu dari Nabi, hijau itu sahabat, kemudian biru itu tabiin. Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya Kelihatan ada gitu. Ustaz. Ada. Oke. Jadi otomatis eh kita cek lagi kata kata ada. Apakah betul beliau itu dari Anas Malik? Lihat dari tahun lahirnya. Beliau lahir meninggal lahir 679. Berarti sekitar 21 tahun kali ya sampai hijrah Rasul ya. 21 tahun beliau bertemu dengan kata ada. Bernyambung. Nah, dan seterusnya. Ini semua saya nggak perlu teliti. Nantilah kita bahas penelitiannya ketika pertemuan berapa itu, pertemuan keempat atau kelima. Jadi ini contohnya bahwa guru murid juga termasuk dan lihat tahun lahirnya. Untuk mengetahui tahun lahirnya bukan di Google, bukan di Google. Di Google nggak ada ini. Ini nggak ini ada di Google. Kalau yang ini ada. Anas Malik ada di Google. Nabi juga ada di Google. Tapi kata ada Syu'bah itu di kitab namanya tadi saya katakan tadi yang saya pernah bilang. Kitab eh, apa namanya? Tahzibul Kamal fi Asma Rijal. Sebenarnya ada kitab-kitab yang lain, Syiarul Nubala, Tahzibul Kamal, Tahzibut Tahzib, Taqribut Tahzib, Kitabus Thiqat. Cuman karena pertemuan cuma 12, maka saya tidak ambil semua. Saya coba ambil dua kitab saja. Tahzibul Kamal, Tahzibut Tahzib. Tahzibut Tahzib merupakan kitab ringkasan dari Tahzibul Kamal. Nah, itu semua ada 36 jilid, isinya nama-nama orang semua. Jadi Anda nggak perlu khawatir Anda tidak pandai berbahasa Arab, tetapi kita hanya hanya bisa lihat nama-namanya, tahun lahirnya, karena isinya nama-nama orang, nama-nama gurunya, nama-nama muridnya, tahun kapan dia meninggal, dan kategorinya apa. Nanti kita lihat. Nah, itu yang maksud saya katakan tadi. Yang saya katakan tadi bahwasanya inilah gambaran ketika mengatakan salahnya bersambung, tapi kadang-kadang orang nggak paham kenapa bisa bersambung, apa buktinya. Dia guru murid. Tapi apakah Syu'bah betul ketemu Qatada kita nggak tahu. Yahya ketemu Syu'bah kita belum tahu. Makanya dalam hadis Nabi itu dikatakan ada hadasana ini lihat coba lihat ini kita lihat kita kita kembali ke sini lagi ya. Kita kembali ke sini lagi. Oh bukan sini, sorry. Kita kembali ke sini. Nah, makanya para ulama-ulama hadis itu membedakan ada perbedaan antara yang ini an dan hadasana. Eh ada yang mengatakan hadasana itu pasti dia pasti ketemu langsung. Tapi kalau an itu ada kemungkinan di halayak ramai. Bisa jadi perantara gitu. Tetapi apa namanya? Misalnya begini kan, ketika dakwah Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, itu dakwah Nabi Muhammad ketika berdakwah pasti banyak orang-orang di sekitar itu melihat. Nah, ketika Nabi berdakwah, bisa jadi Nabi Muhammad menyampaikan sebuah hadis, tetapi Nabi Muhammad tidak mengetahui siapa semua yang terima hadisnya. Itu maksudnya. Paham? Bagaimana paham nggak? Sebelum saya lanjut. Halo, halo. Paham Ustaz, Pan? Enggak, Paham, Ustaz. kalau antum paham lah. Kalau antum yang lainnya.
Yang lainnya gimana? Paham, Ustaz, paham, Ustaz. Paham ya? Jadi Tapi boleh tanya, Ustaz, sebentar. ya apa? Ini kan Bukhari ini perawi ya, Ustaz ya? Iya, Musnad juga perawi juga kan? iya. Nah, kenapa nggak Bukhari ini ditaruh di atas? Jadi Bukhari Hadatsana Oh, Musaddad gitu. karena Kenapa buku harus di ini bawah? saya ambil dari kitab Bukhari. Oh, Ini rawahu ini maksudnya. Ini rawahu. Ini semua iya. hadis semua ini diriwayatkan dari Bukhari. Itu maksudnya. Bukan di Oh, bawahnya itu bukan. Bukan bukan berarti dia normalnya ini, normal gini. Normalnya di sini ada Bukhari. oh gitu. Ya, di Bukhari sini. Tapi karena dia meriwayatkan hadis ini, maka saya pisahkan antara perawi, sanad, dan matan. Berarti berarti memang kalau yang aslinya Bukhari itu di atas berarti Di ya. atas ini ya, Begitu ya. Oh, Bukhari, Musaddad, Yahya. Ah, paham, paham, paham. sama seperti, ya makanya saya katakan tadi sini. Di sini ya, di bagian materi. Nah ini kan susunannya. Antum lihat, ada kan Bukhari? Ya, Lihat Ustaz. ya. Iya, iya, betul, betul ada. Bukhari, Musaddad, Yahya, Syu'bah. Oke? Iya, iya. Betul, Oke. Ustaz. Oke, kita sambung lagi ya. Ini memang agak agak kalau berbelit-belit juga memang. Sambung dulu. Oke. Berikutnya lagi. Kita belum masuk ke hadis aneh, hadis dhaif. Di situ dikatakan eh, perawinya adil. Apa itu adil? Ada yang tahu nggak adil? Apa artinya adil? Teman-teman, ada yang tahu perawinya adil? Tidak melakukan dosa, Ustadz. Misalkan alim, soleh gitu. Perkataannya baik. Ya, oke. Bagus. Jadi dikatakan adil. Harga 15.000 garansi udah. Dikatakan adil, ya betul karena tapi ada dalam kalimat apa dalam kata-kata khusus untuk hadis Nabi untuk para perawi-perawi namanya ilmu jarah wa ta'dil. Jarah itu cacat, ta'dil itu keadilan. Kita akan lihat. Nanti ini kalian akan temukan ketika meriwayatkan sebuah hadis. Kelihatan nggak? Ya, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Nah, ini namanya lafaz-lafaz ta'dil. Lupa ditulis ini. Lafaz-lafaz ta'dil. Yang pertama, la ara nadhiru fid dunya. Aku tidak pernah melihat orang-orang seperti di dunia seperti dia. Ausakun nas, orang yang paling sikoh. Layas alu anhu, artinya orang yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, ini sering muncul. Itu martabat ketiga, sikoh, sikoh. Sikoh dan sikoh, sikoh. Nah, inilah istilah-istilah yang nanti muncul ketika nanti kita meriwayatkan sebuah hadis. Saya nggak perlu jelasin semua ya, supaya singkat. Kemudian, nah ini lapas-lapas jarah. Apa itu jarah? Kecacatan. Atau seorang itu bisa dikatakan sebagai apa namanya cacat dia punya bukan cacat fisik ya, cacat dalam artian pengertian itu tidak tidak lemah ingatannya, agamanya kurang dan seterusnya. Yang paling pertama itu azabun nas, orang yang paling manusia paling berbohong. Rukunul gadzab ilaihil muntaha ilal wad. Dia pembohong pada awal dari sampai akhir. Dajjal, ada Dajjal ini, Dajjal, Dajjal. Ke- kelihatan ya, Ya, Ustaz. Kelihatan lah. Dajjal, Dajjal. Yasrikul hadis, laisa bisiqah, doif jiddan, zahibul hadis, doif, yazkirul hadis, la yahtaju bihi. Yasrikul hadis itu maksudnya hadisnya cepat, tukang lupa gitu. Zahibul hadis itu juga sama. Hadisnya pergi-pergi. Bukan pergi-pergi kemana. Dia baca hadis tapi lupa-lupa.
Itu maksudnya. Laisa bisiko, nggak kuat ingatannya. Doif jiddan, lemah sekali. Nah, istilah-istilah ini nanti muncul ketika nanti kita akan praktik nanti. Pertemuan keempat, kelima kita praktik nanti, ini muncul. Nah, di sini nanti ada istilah perawinya adil. Nah, ketika misalnya, ini misalnya, saya kembali contoh ke sini. Saya ambil contoh yang ini ya. Ini contoh aja, contoh aja. Misalnya ini. Tadi kan kita sudah pahami kan, lapas-lapas jarak, lapas-lapas adil. Lapas jarak itu cacat, lapas adil itu adil. Artinya orangnya agamanya kuat. Kita akan lihat di sini, misalnya, anggaplah kata ada ini dikategorikan laisa bisiko, tidak kuat ingatannya. Ini contoh aja. Tapi beliau kuat ingatannya. Laisa bisiko, laisa bisiko. Laisa bisiko, laisa bisiko. Bisiko. Ini lapasnya laisa bisiko. Ini misalnya siko, 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 siko. Maka meskipun satu orang dikatakan dia laisa bisiko, maka hadisnya yang sahih tadi bisa berubah jadi doif. Kenapa? Karena ada perawi yang dinilai tidak adil atau laisa bisiko. Itu pertama. Oke, kita sambung lagi ke sini. Jadi itu dobit, dobit kuat apalanya. Tidak syaz. Apa tidak syaz? Jadi bersama sanadnya perawinya adil, dobit kuat. Nyatanya syaz itu janggal. Nah, janggal ini maksudnya apa? Janggal Cacat. itu maksudnya ialah, ada yang paham nggak janggal? Halo, teman-teman, ada yang paham nggak janggal? Apa itu janggal maksudnya? Aneh gitu, Ustaz. Ya, aneh juga masuk akal. Artinya Cap. bertentangan, tidak bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang sahih, itu janggal. Misalnya, saya contohkan ini. Hadatsana Ibrahim bin Musa, akhbarana Jarir an Suhail bin Abi Shalih an Abihi an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladuz zina syarrus salasa. Apa namanya? Lihat gak hadisnya? Kelihatan gak hadisnya kan? Kelihatan ya? Ya, Ustaz, kata Ustaz. Ah, kelihatan. Oke. Kelihatan. Dikatakan kata Rasulullah dari hadasan Ibrahim bin Musa akhbarana Jarir an Suhail bin Abi Shalih an Nabihi dari bapaknya dari Abu Hurairah. Ingat ya? Abu Hurairah. Tadi Abu Hurairah mengatakan dia yang paling banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Dia sahabat Nabi ya, ingat ya. Tapi ini janggal. Dikatakan Rasulullah mengatakan waldu zina, anak zina itu paling keji di antara 3 person, di antara 3 orang. Bapaknya, ibunya, dia yang paling kejam ternyata. Dia yang paling masuk neraka. Menurut pemahaman teman-teman, apakah mungkin Rasulullah mengatakan anak zina itu yang paling kejam dan paling masuk neraka? Kan tidak masuk akal. Ya, betul, Ini Ustaz. ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah orang yang paling mendapatkan riwayat hadis, yang paling banyak riwayat hadis. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwasanya ada yang hal-hal yang mungkin saja teman-teman baru dengar, yang dikatakan Abu Hurairah sebagai seorang yang siko. Ternyata beliau ketika meriwayatkan hadis ini ada yang salah, ada yang salah. Beliau ternyata salah dengar tentang hal hadis tersebut. Nah, makanya saya katakan tadi kan, ketika Rasulullah bersama Nabi, sahabat bersama Nabi,
pasti interpretasi pemahaman sahabat itu berbeda-beda. Padahal yang dimaksud tadi bukan 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 itu anak. Masa seorang anak zina tidak bersalah tetapi dihukumi berdosa oleh Nabi Muhammad? Kan tidak masuk akal. Atau misalnya ada hadis Nabi Muhammad menyebutkan zakarnya, kemaluannya, kelaminnya. Kan tidak mungkin. Itu ada, itu juga ada. Itu janggal maksudnya. Tidak berilat, maksudnya cacat. Cacat dalam artian itu tidak ada cacat. Artinya matannya, sanatnya itu semuanya bagus. Itu hadis sahih. Nah, nanti kita jelaskan nanti seperti apa bentuknya. Oke, terus ini berapa ya? Ya terus ya, sampai sini. Nah, jadi itu gambarannya terkait masalah kitab-kitab sahih. Jadi janggal itu tadi itu ya, tidak belihat janggal, dobit, adil dan bersambung sanatnya. Kita lompat aja, kita lompat aja, kita lompat aja. Ini kitab Sahih Bukhari. Kitab-kitab yang sahih dia katakan sahih. Ada Sahih Bukhari, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Huzaimah, Sahih Muslim. Nah, apa itu? Sebenarnya dalam dalam ilmu hadis itu cuma dua hadis yang dikategorikan. Ada hadis Hasan, ada hadis Doif, ada hadis Sahih. Hadis Hasan tidak ada sebenarnya. Itu muncul ketika pada zaman At-Tirmidzi. Mengapa demikian muncul? Kenapa demikian muncul? Ada yang tahu apa penyebabnya? Kenapa hadis Hasan muncul? Dulu dulu tidak ada hadis Hasan. Nanti pada zaman At-Tirmidzi baru muncul hadis Hasan. Karena ini, karena istilah-istilah ini sama seperti kita misalnya ketika menilai seseorang. Oh dia itu baik. Oh baik sekali. Oh dia itu baik tapi ya ada ininya, ada ininya. Nah itu sama seperti itu. Sama seperti ketika meriwayatkan sebuah hadis. Maka saya katakan sama teman-teman, ini penting ilmu ini karena nanti akan kita tahu ini guru siapa, guru siapa, guru siapa. Sehingga menyebabkan eh, tadi itu masalah hadis hadis itu muncul dari itu karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Bahkan muncul nanti istilah syawahid. Apa itu syawahid? Itu syawahid itu ialah yang awalnya hadisnya doif karena ada perawi lain yang menyebabkan dia dia sohi, hadisnya sama tapi pembawa bicaranya berbeda-beda. Nah, sama seperti ketika misalnya begini kan, Nabi Muhammad ketika berdakwah di halayak ramai di pasar misalnya, dia menyampaikan sebuah hadis atau dia berdakwah, pasti yang akan mendengar itu bukan cuma orang Muslim, pasti orang juga ada orang kafir, ada juga orang Muslim tapi ingatannya lemah, ada juga orang Muslim ingatannya kuat, ada juga orang Muslim tapi masih anak kecil. Nah itu yang menyebabkan tadi tuh muncul hadis Hasan karena ada beberapa pertimbangan. Oh ini kategorinya nggak soy-soy amat gitu. Ini kategorinya nggak doif amat, masih bisa dinaikkan derajatnya menjadi hadis hasan seperti itu. Makanya istilahnya hadis yang dinukilkan oleh seorang adil tidak begitu kokoh, bersambung sanadnya, tidak berilat. Beda sama hadis palsu ya. Hadis palsu itu betul-betul memang dari awal sudah salah. Tidak itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu. Apa salahnya hadis hasan? Hanya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, tidak saya tidak jelas. Saja sama, sama. Kalau Anda baca semua kitab, semua buku sama. Bahkan kalau kalau Anda baca kitab Al-Maliki kalau nggak salah, itu nggak ada istilah Hasan. Hanya ada hadis sahih, hadis dhaif, itu aja. Ada buku-buku yang tertentu tidak menyebutkan hadis Hasan. Kenapa? Karena dia setengah-setengah, nggak utuh gitu. Tapi saya munculkan di sini supaya teman-teman tahu. Nah,
Kalau hadis doif itu lawan dari hadis sahih. Jadi kalau Anda baca hadis sahih, maka lawannya hadis doif. Maka, nah, kenapa ini penting? Yang saya tahu nih, bahwasanya ingat ketika masa periodisasi hadis tadi, hadis Nabi tidak ditulis. Hadis Nabi tidak ditulis pada masa Nabi, tidak ditulis pada masa sahabat, ditulis pada masa Umar bin Abdul Aziz. Cuma ada beberapa catatan-catatan seperti sahifah-sahifah tadi, sahifahnya Abu Hurairah, sahifahnya Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Kenapa hadis pada masa Nabi, pada masa Nabi dan sahabat itu ditulis? Khawatir bercampur dengan Al-Quran. Itu dikhawatirkan. Makanya kemarin ketika perdebatan perdebatan guru gembul dengan apa dengan Gus Wafi, pembuktiannya untuk menuliskan sebuah hadis pada masa Nabi, kalau itu digunakan, maka semua hadis Nabi gugur semua. Gugur semua. Kenapa gugur semua? Karena Nabi tidak mencatat peristiwa yang ditulis, hanya berdasarkan ingatan. Makanya perlu ada tadi itu, perlu ada orang-orang yang dobit, perlu ada orang-orang yang adil untuk menjelaskan bahwa si A, si B itu betul-betul orangnya alim, si C itu betul-betul orangnya alim, seperti itu. Itulah yang bedanya. Makanya lawan dari hadis doif, hadis sahih. Apa hadis doif itu? Lawannya itu ada kecacatan, saling tidak bersambung, tidak dobit, perawinya tidak adil, macam-macamnya. Ada yang munqati, ada yang muallak, ada yang mursal, ada yang muaddal. Itu semua istilah-istilah dari hadis doif. Munqati itu terputus, terputus sanadnya. Misalnya, ini saya contohkan aja ya, supaya kalian nyambung. Saya contohkan misalnya gini. Eh, Kelihatan ya? Masih contoh yang sama ya? Contoh yang sama. Contoh yang sama misalnya ini kata ada, saya hapus. Maka Anas bin Malik langsung ke Syu'bah. Maka itu kategori tidak mungkin. Atau kata ada, ini saya hapus. Nabi lompat ke tabiin. Itu tidak mungkin. Tapi ada begitu ada. Bahkan di banyak Anda baca di Bukhari. Kenapa demikian? Karena meskipun Bukhari banyak begini, tapi beliau menampilkan syawahid. Apa itu syawahid? Hadis yang sama dengan sanad yang berbeda, tetapi menguatkan hadis yang tadi itu, yang terjadi seperti ini. Itu maksudnya. Oke, sama lagi ya. Apa contoh syawahid? Kita lihat, kita lihat. Mana ya? Nah, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Ustaz. Nah, ini contoh dari hadis yang misalnya seandainya Auf ini ada rim ini, kelihatan ya? Aduh, saya bukan, saya lupa. Saya bikin dulu desainnya. Auf itu yang saya beri kasih kuning itu misalnya terputus, itu terputus. Berarti hadis dari Ad-Darimi doif. Ingat ya?
Hadis dari tapi ketika kita baca At-Tirmidzi Al-Muslim, meskipun dia sama hadisnya, tetapi tetapi riwayatnya nyambung sampai ke atas, sampai ke Nabi. Ini. Oke. Sampai ke Nabi. Dari sini sampai sini Waki tetes Akmas nyambung terus sampai ke Nabi. Jadi itu urutannya. Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Waki, Akmas, Abi Soleh, Abi Hurairah, Nabi SAW itu sampai ke Nabi. Itu sama. Meskipun inilah saya bilang tadi. Inilah contoh syawahid. Maksudnya apa syawahid? Hadis yang sama, hadis yang sama, hadis yang sama tetapi eh, ada rimi dikategorikan doif karena tidak terputus sambung dia, nggak ada nama sini. Yang ini, yang mana? Yang ini saya katakan supaya supaya teman-teman tahu. Karya ini harus praktek dia sebenarnya. Yang saya kasih merah ya, kasih biru, biru. Yang biru itu kategori hadis doif dari ada rimi. Ini contoh cuma contoh. Meskipun dia doif, tapi menurut beberapa ulama dia bisa menjadi sohi hadis yang sama sehingga menyebabkan tadi naik derajatnya menjadi hasan atau sohi li ghairihi. Itu maksudnya. Sohi karena al lainnya. Kalau sohi li zatihi karena zatnya. Artinya dari sononya sudah sohi. Tapi kalau dari li ghairihi maka dia sohi karena selainnya. Itu maksudnya. Oke, sambung lagi sedikit. Kita sambung dulu. Oke, itu hadis cara melitinya nanti kita teliti seperti apa ilmu rijal, ilmu jawa tadil, ilmu tarwah ruah seperti apa dilihat. Nah, ini mutawatir. Dari sini katanya, apa itu mutawatir? Mutawatir ma rawahu an jam'in tuhil ada tawatuhum al kadzib. Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang-orang besar menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Artinya eh, tidak mungkin salah seorang sahabat itu berbohong karena kulu sahabat udul. Tapi itu tidak berlaku di Syiah karena sebagian Syiah mengkafirkan sahabat. Jadi ini penting. Kemudian ada juga yang mengatakan hadis yang diriwayatkan sejumlah besar orang terdiri dari kesepakatan mereka berbohong, berdusta sejak awal salat hingga akhir. Nah, kita langsung aja ya. Mutawatir itu, salah mutawatir itu ialah 5 orang, 10 orang, 12 orang. Maksudnya bukan bukan terhitung satu, dua, tiga, empat, bukan begitu. Hitungnya per tabaqat. Apa tabaqat? Sebelum selanjut, apa tahu nggak tabaqat? Apa tabaqat, teman-teman? Tingkatan bukan Ustaz? Ya betul tingkatan. Nah, maksudnya Nabi kayak begini kan? Ini berarti hadisnya hadis bukan mutawatir. Kenapa? Karena ini hadisnya tadi kan syaratnya 5. Hadisnya 5 minimal 5. Setiap tabaqat. Artinya semua sahabat
minimal lima meriwayatkan. Nabi minimal lima. Ini Abu Hurairah, Az-Zubair, Abdul Salam. Yang saya kasih biru-biru ini itu sahabat ya. Ini sahabat semua itu. Jadi yang kuning Nabi, yang biru sahabat. Tadi mutawatir wajib lima. Maka ini gawi lima, dia kategori hadis ahad. Lawan dari hadis mutawatir adalah hadis ahad. Ahad itu artinya di bawah dari riwayat derajat mutawatir. Tapi ini sebenarnya hadis ahad mutawatir ini bukan bagian dari eh, kesohihan sebuah hadis. Dia hanya untuk menjelaskan kuantitas. Apa kuantitas jumlahnya? Seperti itu. Sehingga kalau kita melihat ini meskipun hadisnya ahad, meskipun ini hadisnya cuma tiga, maka dari segi kualitas dia sudah sohi. Karena apa? Karena para ulama sepakat, bahkan di beberapa kitab Anda baca, hadis mutawatir bahkan bisa dihitung dengan jari. Yang ada hadis masyhur. Jadi ada kemungkinan misalnya gini, advance, ini nggak bisa anu ya. Saya contohkan ya. Eh, Dikategorikan dia sebagai hadis mutawatir itu minimal 5 sehingga menyebabkan mana ya tampilannya. Oh ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Teman-teman kelihatan nggak? Ya, Ustaz. Ada, Ustaz. Oke. Ini kalau Anda bikin 5, nah, gimana? Nge-freeze, Ustaz, ininya, slide-nya. Nge-freeze. Oh, tuh. Apa kenapa ya? Nge-freeze ya? Oke. Udah kelihatan belum? Oke, ada, Ustaz, ada, ada. Oke. Oke, sebelum saya ke situ ini aja. Mutawatir sudah tahu mutawatir apa? Minimal 5, 10 orang, 11 orang. Sedangkan ahad, ahad itu ada ini pengertiannya. Hadis ahad adalah hadis yang satu, artinya khabar wahid. Ma rawahul wahid aw isnain fa aktsara mimma lam tatafawar tawafan fihi syurutul masyhur aw mutawatir. Jadi ada beberapa riwayat satu atau dua atau lebih yang tidak mencapai taraf mutawatir, hanya mencapai atau tidak mencapai mutawatir dan tidak mencapai masyhur. Tapi hadis masyhur itu bagian dari hadis ahad. Kenapa? Hadis masyhur itu ahad itu terbagi dua. Ada yang masyhur, yang tidak masyhur. Kenapa bisa masyhur? Kenapa? Saya akan bayangkan begini. Misalnya saya menyampaikan hadis Nabi satu orang kepada kalian.
kepada kalian ada 10 orang ini ya, ada 10 orang. 10 orang ini menyampaikan lagi kepada 10 orang berikutnya. Jadi masing-masing Reni dapat 10, Hafiz dapat 10, Abdi dapat 10, dan seterusnya. Kemudian Abdi lagi dapat, muridnya dapat 10 lagi. Sampai begitu, sampai berakar-akar. Nah, yang begitu, itu kategorinya hadis ahad. Dia kategori masyhur, kenapa masyhur? Karena tadi itu, karena murid-murid saya, awal satu orang saya, misalnya saya dapat 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 hadis dari presiden. Presiden menyampaikan kepada saya satu orang, saya sendiri, Nabi menyampaikan saya menyampaikan kepada 10 orang ini. Nah, kenapa dikatakan masyhur? Karena artinya terkenal. Masyhur di kalangan tabiin. Anggaplah kalian tabiin. Karena dari saya sendiri dapat direwayatkan dari 10 orang kalian. 10 orang kalian meriwayatkan lagi 10 lagi. 10 sampai ke kita. Masyhur itu artinya terkenal. Jadi hadis ahad masyhur, goir masyhur. Nah, itu maksudnya. Jadi ada hadis ahad, ada juga masyhur. Ada kalau mau goir masyhur terbagi lagi. Tapi kita nggak perlu jelaskan lagi. Ada yang gorib, ada yang gorib arti asing seperti itu. Jadi apa namanya? eh Hadis itu ini dari segi pembagian dari segi kuantitas, artinya jumlah, bukan menjadi syaratnya sebagai dari Sahih Bukhari. Bukan menjadi sebuah syarat sebuah hadis yang sahih atau doif. Ini dari segi jumlah saja, bukan menjadi sebuah syarat itu aja. Jadi itu ini penting kenapa saya jelaskan. Nanti kita akan menemukan seperti itu. Hadis yang dikategorikan ahad ternyata masyhur di kalangan sahabat, di kalangan tabiin tabiin dan terusnya. Seperti itu. Oke, saya itu aja dibahas ya hari ini. Saya persilakan kepada teman-teman jika sekiranya ada yang bertanya, saya beri waktu sampai 10 menit. Kalau ada yang belum dipahami, silakan. Teman-teman gimana? Atau semua sudah paham? Ustaz, Nah, Afwan silakan. Ustaz. Silakan. Kalau Imam Malik itu dia jatuhnya tabiin apa tabin Ustaz? Dia kategori tabiin. Oh, kata tabiin ya, Enggak, kalau untuk Anas bin Malik sahabat, sahabat. dia kalau kategori apa Bukhari itu dia kan hampir sama dengan apa dengan jawab dengan Bukhari, tapi tabiin. Berarti Imam Malik ini tabin Ustaz ya. Iya, tapi tabiin. Dia kategori Walaupun tabiin. walaupun dia itu anak dari Anas bin Malik ya. Coba lihat dia punya Malik bin Anas ya. Iya, Imam Malik, Imam Mazhab yang Iya, pertama itu. dia kategori coba lihat ya. Lihat dulu tahun lahirnya, tunggu saja dulu. Tahun lahirnya mantan lahirnya. Cek dulu ya. Tahun lahirnya itu tahun lahir, tahun lahirnya. Nih, dia masa-masa kalau itu dilihat dulu masa-masa tabiin, masa-masa transisi kayaknya. Kalau ini lihat tahunnya. Dia kategori karena Ahmad bin Hambal juga kategori hadis yang kan dia kan ada 4 mazhab. Ahmad bin Mhm, Hambal, Mata Malik, Syafi'i, mhm. Abu sama Hanifah. Hambali. Iya. Itu masa-masa transisi antara tabiin dan tabiin. Oh. Seperti itu. Tidak bisa dikategorikan karena pembagian cuma 3. Ada Nabi, sahabat, dan tabiin. Tabiin itu masih debatable artinya. Tapi ini Hmm. kategori tabi, kalau dia dari tahunnya tabiin bisa gitu. Oke, ada Oh. lagi pertanyaan lagi? Apa satu lagi Ustaz? Ya, silakan silakan. Tadi kan kata Nabi kan nggak boleh nulis Ya, eh la tubuhan nih gue Al-Quran. Al-Quran ya.
Terus ternyata ada beberapa sahabat yang kata antum agak nakal lah kayak gitu. Itu apakah itu termasuk menyelisihi hadis Nabi nggak, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz, ini? Oh iya. Jadi saya sebenarnya pertanyaan itu banyak disampaikan kepada saya juga. Apakah Ustadz kategori ini kategori melawan Nabi gitu? Apakah sama seperti kita misalnya mencintai seorang kan? Kepada teman-teman semua jangan bawa kamera. Kalau nonton saya nonton di YouTube aja. Tapi ada juga yang nyelip karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad sampai seperti Hmm, itu. Tapi sebenarnya ada kisah pernah Nabi Muhammad itu melihat ada seorang mencatat sebuah hadis. Ditanya, kenapa kan untuk mencatat? Oh, karena teman saya nggak hadir dalam majelis hmm, ini, sehingga saya baru mencatat. Tafadhal, silakan. Jadi perintah itu untuk perseorangan, spesifikasi. Karena pertama dikhawatirkan si yang nulis ini tukang lupa hmm, atau pelupa. Kemudian dikhawatirkan juga si pembawa berita takut salah menyampaikan sebuah hadis, sehingga perlu ada tulisan. Itu pertama. Tetapi bagi teman-teman yang sudah kuat ingatannya, bagi sahabat yang kuat ingatannya pada masa itu tidak perlu mencatat, cukup andalkan ingatan. Kenapa demikian dicatat? Karena dikhawatirkan dari itu, saya katakan bercampur dengan Al-Quran. Anda bisa bayangkan ketika itu pada masa itu ada hadis Nabi, ada juga Al-Quran, kemudian menyebar itu menyebar apa namanya? Menyebar eh, apa namanya? Tulisan tersebut menyebabkan dari itu dikhawatirkan ketika pentauhidan Al-Quran atau penyusunan Al-Quran dikhawatirkan bercampur dengan hadis Nabi. Makanya pada masa Nabi, pada masa sahabat, itu hadis betul-betul sangat minim penjelasannya. Nanti pada masa Umar bin Aziz, pada masa tabi'in, baru mulai pembukuan hadis. hmm, Karena tadi dikhawatirkan itu. Jadi itu yang menyebabkan. Jadi itu bukan kategori nakal, tetapi Nabi Muhammad juga mengizinkannya. hmm, Karena orang-orang tertentu saja seperti itu. Jadi hanya orang tertentu saja yang bisa menulis itu. hmm, Pertama, mungkin dari segi intelektualnya bagus, karena kan sama seperti ini kan, pemerintah pemerintah menyuruh kepada kepada semua pejabat-pejabat negeri jangan pakai pertalite misalnya. Jangan pakai ya, jangan pakai pertalite. Tapi ada juga yang nakal menggunakan pertalite, kan dikhawatirkan mungkin dia habis uangnya, jadi dia wajib pakai pertalite seperti itu. Jadi ada apa namanya ibaratnya ini apa perlakuan khusus Nabi mengizinkan untuk nulis. Jadi bukan kategori nakal, tapi hmm. sebenarnya ibaratnya diizinkan seperti itu. Oke, oke. Ada lagi? Terima kasih, Ustaz. Ya, Jazakallah. ya. Ini Hafiz ya? Oh iya, Hafiz. Iya, Ustaz. Oh iya, iya. Di mana kamu sekarang? Mesir ya? Enggak, Ustaz, di Bogor. Oh di Bogor. Saya pikir ada gambarnya di Mesir itu di mana tuh? Enggak, Ustaz, itu di Malaysia, Ustaz. Oh di Malaysia ya? Oke, oke. Malaysia itu bagus Asal. tadi itu, bagus bagus itu. Hmm. Oke, lagi pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya tutup aja, ya. Atau dia belum Afwan sambung? Habib, Ya silakan maaf silakan. tadi kitab Tajibul Kamal sama Tajibul apa? Tahzibul Tahzib. Kamal, Tahzibul Tahzib. Oh, Itu bisa tolong di-share kalau ada PDF-nya Habib. sudah saya kirim di grup. Oh, di grup. Ah. Di grup saya kirimkan Ah. nanti itu kita pakai pertemuan kelima. Kita akan pakai hadis satu dua tiga hadis kita pakai. Kemudian kita cek lacak di kitab tersebut apakah betul ada orang itu doif atau sohi atau siko atau lesa bisiko dan seterusnya. Oh gitu, oke. Jadi kita Terima kasih praktekkan. Habib. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, setelah cukup ya pertemuan sekarang dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan pada hari ini semoga diberi oleh Allah Taala dan
dalam bulan Maulid Nabi Muhammad ini. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Maulid ini. Semoga senantiasa kita istiqomah karena saya lihat yang daftar 20 tapi yang hadir baru 10 ini. Semoga istiqomah dan konsisten dalam menjalankan pembelajaran ini dan diberikan kekuatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Syukran Waalaikumsalam Habib. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. syukur jazilan Warahmatullahi ya. wabarakatuh. Syukran Habib. Sama-sama.